Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puspasari dari jurusan Teknik Elektro, Prodi 4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang teorema rangkaian. Pada video kali ini akan dibahas penyelesaian persoalan yang muncul pada rangkaian listrik dengan menggunakan suatu teorema tertentu. Dengan pengertian bahwa suatu persoalan rangkaian listrik bukan tidak dapat dipecahkan dengan hukum-hukum dasar atau konsep dasar, ataupun dengan bantuan suatu analisis tertentu yang dibahas pada video sebelumnya. Tetapi pada video kali ini dibahas bahwa penggunaan teorema tertentu dalam menyelesaikan persoalan yang muncul pada rangkaian listrik dapat dilakukan dengan menggunakan suatu teorema tertentu. Bahwa nantinya pada rangkaian implementasi penggunaan teorema tertentu akan diperlukan suatu bantuan konsep dasar ataupun analisis rangkaian. Ada beberapa teorema dalam rangkaian listrik. Yang pertama, teorema superposisi. Yang kedua, teorema substitusi. Yang ketiga, teorema Devane. 4, teorema Norton. Yang kelima, teorema Millman. Dan yang keenam, teorema transfer daya maksimum. Yang pertama, teorema superposisi. Pada teorema ini hanya berlaku untuk rangkaian bersifat linear, di mana rangkaian linear adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan konstanta X, di mana X adalah variabel. Dalam setiap rangkaian linear dengan beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus dapat dihitung dengan cara menjumlah aljabarkan tegangan atau area yang disebabkan tiap sumber independen atau bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan atau arus independen bebas lainnya diganti dengan tahanan dalamnya. Pengertian dari teorema di atas bahwa jika terdapat N buah sumber bebas, maka dengan teorema superposisi sama dengan N buah keadaan rangkaian yang dianalisis, di mana nantinya N buah keadaan tersebut akan dijumlahkan. Jika terdapat beberapa buah sumber tak bebas, maka tetap saja teorema superposisi menghitung untuk N buah keadaan dan N buah sumber yang bebasnya. Rangkaian linear atau tidak terlepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen atau sumber bebas, sumber independen atau sumber dependen atau sumber tak bebas linear, sumber dependen arus atau tegangan sebanding dengan pangkat 1 dari tegangan atau arus lain, atau sebanding dengan jumlah pangkat 1 besaran-besaran tersebut, dan elemen resistor atau R dan induktor dengan simbol L dan kapasitor dengan simbol C. Contoh latihan. Berikut contoh-contoh latihan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema superposisi. Pertama, berapakah arus I dengan teorema arus I pada rangkaian tersebut? Jawab dengan menggunakan teorema superposisi. Penyelesaiannya, pada saat sumber tegangan aktif atau bekerja, maka sumber arus tidak aktif atau diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Maka arus I sama dengan 20/10 tambah 10 sama dengan 1 ampere. Pada saat sumber arus aktif atau bekerja, maka sumber tegangan tidak aktif diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Jadi
I2-nya sama dengan min 10 per 10 tambah 10 sama kali 1 sama dengan min 0,5 ampere. Sehingga I sama dengan I1 tambah I2 sama dengan 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5 ampere. Yang kedua, teorema de Vein. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubungkan dengan sebuah tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuan sebenarnya dari teorema ini adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu membuat rangkaian pengganti yang beberapa sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan satu resistensi ekuivalennya. Dari gambar di samping, dengan teorema substitusi, kita dapat melihat rangkaian sirkuit B dapat diganti dengan sumber tegangan yang bernilai sama. Saat arus melewati sirkuit B pada dua terminal yang kita amati, yaitu terminal AB. Setelah kita dapatkan rangkaian substitusinya, maka dengan menggunakan teorema superposisi didapatkan bahwa yang pertama, ketika sumber tegangan V aktif atau bekerja, maka rangkaian pada sirkuit linear A tidak aktif, atau semua sumber bebasnya mati diganti dengan tahanan dalamnya, sehingga didapatkan nilai resistensi ekuivalennya. Yang kedua, ketika sirkuit linear A aktif atau bekerja, maka pada sumber tegangan bebas diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu nol atau rangkaian short circuit. Dengan menggabungkan kedua keadaan tadi, teorema superposisi, maka didapatkan I sama dengan I1 tambah I sama dengan tegangan I sama dengan minus tambah I sama dengan titik-titik persamaan pertama. Pada saat terminal AB di open circuit atau OC, maka I yang mengalir sama dengan 0. Sehingga I sama dengan min V per RA per R tambah I. 0 sama dengan min V per R tambah I sama dengan V sama dengan I sama dengan R. Persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 didapatkan I sama dengan V per R tambah I sama dengan V per R tambah I sama dengan R per R sama dengan 1 per RA sama dengan min V tambah I dikali R. Berarti I dikali R sama dengan min V tambah V, atau V sama dengan V I kali R. Cara memperoleh resistensi penggantinya atau RAB adalah dengan mematikan atau menonaktifkan semua sumber bebas pada rangkaian linear A. Untuk sumber tegangan, tahanan dalamnya sama dengan 0 atau rangkaian short circuit, dan untuk sumber arus tahanan dalamnya sama dengan tak terhingga atau rangkaian open circuit. Jika pada rangkaian tersebut sumber dependen atau sumber tak berdaya, maka untuk memperoleh resistensi penggantinya terlebih dahulu kita mencari arus hubungan singkat atau I terhingga, sehingga nilai resistensi penggantinya sama dengan RAB atau resistor AB. Didapatkan dari nilai tegangan pada kedua terminal tersebut yang di open circuit dibagi dengan arus pada kedua terminal tersebut yang di short circuit. Langkah-langkah penyelesaian teorema de Vein. Yang pertama, cari dan tentukan titik terminal A, B di mana parameter yang ditanyakan. Yang kedua, lepaskan komponen pada titik A, B tersebut.
open circuit kan pada terminal AB, kemudian hitung nilai tegangan di titik AB tersebut. Tegangan AB sama dengan tegangan TH. Yang ketiga, jika sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukan nilai tahanan diukur pada titik AB tersebut saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan dalamnya. Dan catatan, untuk sumber tegangan bebas diganti dengan rangkaian short circuit, dan untuk sumber tegangan arus bebas diganti dengan rangkaian open circuit. Yang keempat, jika terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari nilai tahanan pengganti dvi-nya didapatkan dengan cara RTH sama dengan tegangan TH per IAB. Yang kelima, untuk mencari ISC. Yang kelima, untuk mencari nilai ISC pada terminal titik AB tersebut, dihubung singkatkan dan dicari arus yang mengalir pada titik tersebut. Yang keenam, gambarkan kembali rangkaian pengganti definitnya, kemudian pasangkan kembali komponen yang tadi dilepaskan dan hitung parameter yang ditanyakan. Contoh latihan. Tentukan nilai arus I dengan teorema Thevenin. Penyelesaiannya, tentukan titik AB pada rangkaian di mana parameter I yang ditanyakan. Hitung tegangan di titik AB pada saat terbuka. Berarti tegangan AB sama dengan min 5 tambah 4,6, berarti min 5 tambah 4 kali 6, berarti min 5 tambah 24, sama dengan 19 volt. Mencari tegangan AB ketika semua sumber bebasnya aktif atau diganti dengan tahanan dalamnya, dilihat dari titik AB. Berarti resistor sama dengan min 4 ohm. Resistor sama dengan min 4 ohm. Rangkaian pengganti Thevenin, sehingga I sama dengan 19 per 8 ampere atau 2 ampere. Sekian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.